Assalamualaikum Bu Ayu, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum saya mengobservasi proses pembelajaran Ibu di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ini maksudnya untuk persiapan Ibu di dalam melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, berdasarkan rancangan yang saya buat, yang saya susun ada beberapa tujuan dari proses pembelajaran dalam hal ini untuk teks prosedural. Jadi yang pertama di sini agar peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua ya, karena ini bentuknya teks prosedural ya yang berhubungan dengan resep makanan dan minuman. Jadi di sini hendaklah peserta didik itu mampu membuat teks prosedural itu dari segi unsur kebahasaan, kemudian struktur teks dan fungsi sosial, di mana mereka bisa melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir tentu saja mereka bisa mempraktekkan dan mempresentasikannya dalam kehidupan sehari-harinya, tentu saja dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke Bu, berarti ada 3 tujuan khusus nih yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Lalu kira-kira bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran nanti? Oke, untuk area pengembangannya di sini saya rencananya menggunakan beberapa pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi seperti pengetahuan dan juga keterampilan ya. Untuk di area pengetahuan di sini murid atau siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur kebahasaan, dan juga unsur-unsur yang terkandung dalam teks prosedur. Nah, kemudian untuk ranah keterampilan, jadi di sini murid atau siswa mampu membuat teks secara prosedur atau prosedural teks secara sederhana dan juga benar dengan mempresentasikannya nanti di kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaan. Oke Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di sini adalah bagian pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Ya, benar sekali Bu Mega. Lalu bagaimana nih Bu kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas Ibu? Nah, untuk strategi dari proses pembelajaran prosedural teks ini, saya menggunakan pendekatan seperti student center approach ya. Nah, di sini pembelajaran yang berfokus pada siswa. Nah, kemudian di sini karena bentuknya student center approach, jadi modelnya itu seperti model pembelajaran berdasarkan problem based learning ya. Nah, untuk metodenya nanti saya menggunakan metode tanya jawab, kemudian dan juga kelompok, dan yang terakhir adalah penugasan. Oke Bu, berarti pada proses pembelajaran nanti yang akan Ibu gunakan adalah pendekatan student center approach. Lalu Ibu akan membagi kelompok tadi ya Bu ya. Dan model pembelajaran yang Ibu gunakan tadi adalah problem based learning, serta metode yang digunakan adalah tanya jawab, kelompok, dan penugasan. Nah, kira-kira Bu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media ya tentu saja karena bentuk materinya adalah prosedural text, tentu saja saya memberikan beberapa contoh prosedur teks. Nah,
Nah, selain contoh-contoh prosedur teks, saya juga menggunakan dalam hal ini LKPD di kelas. Oke Bu, berarti Ibu menggunakan contoh-contoh prosedur teks dan LKPD ya Bu ya? Benar sekali. Lalu Bu, kira-kira kapan nih Ibu melaksanakannya, hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa Bu? Dan kebetulan sih sebenarnya saya baru saja melaksanakan proses pembelajaran teks proseduralnya tadi ya. Nah, baru saja selesai. Nah, berarti kalau misalnya kita akan membuat supervisi, itu bisa kita laksanakan di Selasa depan. Di jam ketiga, kira-kira pukul 8.50 Bu Mega. Oke Bu, berarti Selasa depan pukul 8.50 ya Bu. Saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan melihat proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu. Oke baik Bu, nanti setelah kegiatan ini kan selesai kegiatan observasi, lalu kita nanti melakukan kegiatan observasi. Setelah kegiatan observasi kita nanti berbincang-bincang lagi Bu ya, kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Baik. Oke Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari hasil percakapan yang kita lakukan ini? Kesimpulan dari pra-observasi ini ya, di sini saya bisa simpulkan bahwa yang dapat saya ambil itu saya punya gambaran ya di dalam kelas bagaimana nanti kira-kira persiapan untuk proses pembelajaran yang akan datang ya, mulai dari metode, kemudian model pembelajaran, kemudian bahan-bahan apa saja yang dipersiapkan di dalam kelas. Oke Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu ya atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Kita ketemu lagi Selasa depan saat observasi. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, semangat. Semangat. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana keadaan hari ini? Baik ya, alhamdulillah rabbil alamin. Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa dapat menerima pembelajaran kita hari ini. Baik, adapun
Assalamualaikum Bu Ayu, jumpa lagi kita ya. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah masih tetap baik. Oke Bu, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait tentang proses pembelajaran yang barusan kita supervisi ya Bu. Pertanyaan pertama, gimana nih perasaan Bu Ayu saat disupervisi tadi? Waduh, jadi jujur saya bilang ya, terus terang karena pertama kali saya disupervisi itu rasanya canggung ya. Jadi tapi alhamdulillah karena beriring waktu mudah-mudahan menjadi terbiasa untuk diobservasi. Iya, alhamdulillah ya Bu, ternyata berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali nih tentang area pengembangan di dalam kelas, langkah-langkah apa nih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, untuk itu untuk tahapan langkah-langkah ya yang membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Jadi kalau misalnya untuk area pengembangan itu, misalnya untuk pengetahuannya siswa paham mengenai teks prosedural dan untuk keterampilannya itu mereka mampu membuat teks prosedural itu sendiri dengan tepat gitu ya. Jadi mereka sudah paham baik dari segi materi maupun prakteknya. Alhamdulillah berarti tujuan tercapai ya, Ya, Alhamdulillah. Oke Bu, sejauh Ibu melakukan proses pembelajaran tadi sampai supervisi dengan area pengembangan yang Ibu harapkan, ya, apakah sudah berhasil nih Bu sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan? Ya, sejauh ini terpulang dari plus dan minusnya ya untuk di dalam kelas sih memang perlu banyak perbaikan ya Bu. Jadi hal wajar kalau di dalam kelas itu ada kekurangan dan kelebihan. Tapi akan saya terus tingkatkan agar pembelajaran di kelas bisa berhasil. Alhamdulillah berarti proses pembelajaran sudah berhasil sebenarnya, tetapi memang harus ada perbaikan lagi ya Bu ya. Lalu Bu, menurut Ibu apa kekurangan ataupun kendala-kendala yang Ibu temukan saat di dalam kelas? Nah, untuk kendala ini seringkali ya yang ada di kelas ya. Jadi biasa kalau murid-murid itu pasti ada yang berperan aktif ataupun yang tidak. Tapi itu memang masih dalam taraf wajar karena mungkin anak-anak yang masih belum bisa berperan aktif, mungkin mereka malu atau memang di kelas itu kurang aktif itu ya, itu bisa dimaklumi ya. Kira-kira Bu, apa nih penyebab anak-anak tersebut kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi Bu? Misalnya kenapa? Ya mungkin ya ini menurut penilaian saya, mungkin saat pembagian kelompok tidak sesuai ya, orang-orangnya tidak merata pembagian kelompoknya ya, tidak sesuai dengan kemauan mereka, itu bisa jadi. Jadi karena pembagian kelompok ini tidak sesuai dengan temannya, jadi untuk kedepannya ya saya akan memikirkan hal itu agar mereka pada saat dibuat kelompok itu bisa lebih bisa bekerja sama karena sesuai dengan temannya gitu, teman yang sehati gitu ya Bu ya, bisa jadi seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu ya, semoga kedepannya akan lebih baik lagi sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya Bu. Amin, amin. Lalu kira-kira kapan nih Bu Ibu realisasikan rencana yang seperti yang Ibu harapkan ini tadi? Oke, insya Allah ini kedepannya akan saya laksanakan di semester selanjutnya. Di semester selanjutnya ya, karena berhubung ini sudah akhir semester 1 kita ya Bu ya. Oke Bu, kedepannya mudah-mudahan ini bisa Ibu terapkan mulai di semester berikutnya. Semoga hasilnya lebih baik lagi. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi ya untuk berbincang lagi untuk membicarakan hasil proyek dari rencana ini. Amin, mudah-mudahan terlaksana. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan mau meluangkan waktunya di observasi. Sama-sama Bu Mega. Semoga sukses terus. Sukses. Semangat. Semangat.